Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran itu. Pada rancangan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, kita harus lebih harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan pengertian rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pengertian dari rancangan pelaksanaan pembelajaran yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Tujuan dan fungsi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mempermudah, mempelancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya yaitu fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu untuk melaksanaan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien, serta berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Selanjutnya, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Selanjutnya, menggunakan metode dan media yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Selanjutnya itu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik. Antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Selanjutnya yaitu partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Di sini yaitu untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis. Di sini dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima yaitu pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Rancangan pelaksanaan pembelajaran memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam yaitu penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Yang dimaksud di sini antara kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh yaitu mengakomodasi pembelajaran. Maksud dari mengakomodasi pembelajaran yaitu tematik terpadu, keterpaduan lintas antara pelajaran, lintas aspek, dan keragaman budaya. Yang kedelapan yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan keefektifan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita akan masuk pada komponen-komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran, yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan atau pemahaman pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar, yaitu adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya yaitu perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam yaitu materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dan setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang kesembilan, yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada bagian pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keduanya itu bagian inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya penutup, yang berisi dengan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah pengembangan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengkaji silabus. Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat dari 4 KD sesuai dengan aspek KI. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yaitu mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Pengkajian terhadap silabus juga dapat meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya. Mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yang pertama itu potensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan, alokasi waktu. Ketiga yaitu menentukan tujuan. Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh kompetensi dasar atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek. Yang pertama itu audiens atau peserta didik dan yang kedua itu behaviors atau aspek kemampuan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui kegiatan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat kepada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup dan yang perlu dikuasai peserta didik. Selanjutnya, penjabaran jenis penilaian. Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Terima kasih. Sebelum itu, kesimpulan dari rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sekian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.